Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Hamdra dengan NIM 52024220028. Pada kali ini kita akan melakukan analisa terhadap video Teresa Merpar untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah psikologi pendidikan. Ada beberapa yang akan kita review pada film tersebut, yaitu antara lain adalah perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam film tersebut. Yang pertama itu ada perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif, Ihsan Aswati dalam film tersebut dapat menghadapi beberapa tantangan. Karakter Ihsan menunjukkan gejala disleksia yang mempengaruhi kemampuannya dalam membaca, menulis, memahami teks. Dalam film, ia seringkali kesulitan memahami huruf, angka, dan konsep matematika. Ini mencerminkan hambatan dalam perkembangan kognitifnya, terutama dalam hal pemrosesan informasi dan pemahaman konsep abstrak. Yang kedua, perkembangan bahasa. Dalam hal perkembangan bahasa, Ihsan juga mengalami kesulitan. Disleksia seringkali berdampak pada kemampuan seseorang dalam mengolah bahasa tertulis dan lisan. Dalam film, Ihsan kesulitan dalam mengekspresikan pikiran secara tertulis dan berkomunikasi dengan jelas, yang menunjukkan hambatan dalam perkembangan bahasanya, terutama dalam hal penggunaan dan pemahaman kata-kata. Perkembangan psikososial. Identitas. Ihsan Aswati mengalami perjalanan pencarian identitas yang kompleks. Awalnya ia merasa terisolasi dan tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi, melalui bantuan guru seni, Ram, ia mulai menemukan kepercayaan diri dan rasa nilai diri yang lebih baik. Hubungan sosial. Ihsan Aswati awalnya kesulitan dalam berinteraksi sosial dan membangun hubungan dengan teman-temannya. Namun melalui bimbingan guru, ia belajar untuk membuka diri, menahan emosi orang lain, dan memperluas lingkaran sosialnya. Perkembangan moral, empati dan kepedulian. Selama perjalanan Ihsan, ia mulai mengembangkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, terutama terhadap teman-temannya yang juga mengalami kesulitan. Hal ini tercermin dalam perilakunya yang semakin peduli dan memahami kepercayaan orang lain. Tanggung jawab dan keadilan. Ihsan Aswati juga mengalami pertumbuhan moral dan dalam hal tanggung jawab dan keadilan. Dengan bantuan guru, ia belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memahami pentingnya keadilan, dan menghargai nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah teori belajar behavioristik. Sekolah Aishwaryal dalam film cenderung mengikuti pendekatan behavioristik di mana fokus utamanya adalah pada penguatan dan hukuman. Guru Bajrangi menggunakan pendekatan otoriter dan lebih mengedepankan aturan ketat, kurikulum yang baku, dan hukuman sebagai cara untuk mengendalikan perilaku siswa. Sementara itu, sekolah Nandersiro yang dipimpin oleh Ram menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan mendukung. Guru-guru di sekolah ini cenderung menggunakan penguatan positif dan pendekatan yang lebih individualistik untuk membantu siswa dalam mengatasi kesulitan mereka. Ram memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi untuknya sendiri, dan pendekatan yang diambil oleh sekolah ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi setiap siswa untuk tumbuh dan berkembang. Teori belajar kognitif. Dalam konteks teori belajar kognitif, pendekatan sekolah Aishwarya kurang memperhatikan peran penting pemahaman, pemrosesan informasi, dan pengembangan keterampilan kognitif siswa. Kurikulum yang terlalu fokus pada pencapaian akademik tanpa memperhatikan gaya belajar dan kebutuhan individu mungkin menghambat perkembangan siswa seperti Ihsan. Sekolah ini kurang memberikan dukungan yang diperlukan bagi siswa untuk mengembangkan potensi kognitif mereka secara optimal. Sedangkan itu sekolah Nandisore lebih sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar kognitif karena mereka memperhatikan peran penting pemahaman, keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan pembangunan keterampilan kognitif. Guru-guru di sekolah ini lebih memperhatikan gaya belajar individu dan memberikan pendekatan yang lebih
diferensiasi dalam mengajar. Mereka berusaha untuk memahami perspektif siswa, membangun konsep pengetahuan yang berarti bagi mereka. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya pemahaman perasaan dan kebutuhan siswa, serta memperlakukan mereka dengan empati dan hormat. Dalam konteks sekolah pertama di film tersebut, pendekatan yang diterapkan jauh dari prinsip humanistik. Sekolah ini cenderung bersikap kaku dan tidak mempertimbangkan kebutuhan emosional siswa, khususnya Ihsan, yang mengalami disleksia. Guru-guru di sekolah ini lebih fokus pada prestasi akademik dan kepatuhan, tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan unik setiap siswa. Teori belajar humanistik sekolah khusus seni lebih sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Guru seni, RAM, memperlakukan siswa dengan empati dan memahami kebutuhan individu mereka, khususnya Ihsan. Pendekatan empatik, guru RAM mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ihsan dan bekerja untuk memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dengan penuh pengertian. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Namun, sekolah konvensional dalam film ini tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Sekolah seni khusus tari, pendekatan yang diterapkan oleh RAM sangat sesuai dengan prinsip konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan eksplorasi. Mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.